Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Sasi Aulia dari kelas 11 Akuntansi 1. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan. Yang pertama perang. Tujuan perang adalah menaklukkan negara lawan dan membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Tindakan bersenjata yang tidak dapat disebut perang juga banyak diupayakan. Secara sederhana, perang merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Karl von Clausewitz yang mengatakan bahwa perang adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya. Yang kedua, tindakan bersenjata bukan perang. Sengketa bukan perang akan menjadi sengketa perang jika pihak yang bersengketa lebih dari dua negara. Penyebabnya meluas menjadi lebih dari satu, dan akibat yang ditimbulkan meluas ke negara-negara yang tidak terlibat sengketa. Yang ketiga, retorsi. Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina. Contohnya, pertama, merenggangnya hubungan diplomatik. Kedua, pencabutan privilege diplomatik. Ketiga, penarikan diri dari konsensi-konsensi fisikal dan bea. Yang keempat, reprisal. Reprisal adalah pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Contohnya, 1. Suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu. 2. Pertikaian senjata. 3. Pelarangan masuk negara. Yang kelima, blokade damai. Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh Angkatan Laut. Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade menaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Yang keenam, embargo. Embargo merupakan salah satu skema penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan upaya pembalasan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk memperoleh ganti rugi terbatas pada penahanan orang atau barang. Yang terakhir, intervensi. Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat daripada mediasi atau urusan diplomatik. Menurut mahkamah, intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila: pertama, campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Kedua, campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.